Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran tentang aktivitas anak berbasis pengembangan visual, auditori, dan taktil. Kali ini anak-anak akan belajar berbelanja di pasar modern. Pertama-tama anak diberikan arahan untuk berbaris yang rapi. 2 baris adalah implementasi dari pengembangan visual, di mana anak mempresentasikan apa yang mereka dengar dan mereka pahami. Sesampainya di toko modern, anak-anak belajar mandiri dengan cara membawa keranjang belanja sendiri dan mereka memilih barang-barang yang mereka minati. Dengan pendampingan Bapak Ibu guru pastinya membuat anak lebih jeli dan teliti berapa uang yang mereka bawa dan barang apa, serta berapa harga dari barang yang mereka belanjakan. Anak-anak tetap diminta fokus dengan barisannya masing-masing agar tidak mengganggu pengunjung tempat belanja yang lain, sehingga keadaan tempat belanja tetap kondusif tanpa mengganggu ketertiban umum. Guru tetap memberikan saran kepada anak-anak untuk mengambil barang-barang yang bergizi seperti susu, biskuit, dan cemilan yang tidak berbahaya lainnya seperti ciki yang menyebabkan batuk dan tidak bisa diterima oleh beberapa kondisi kesehatan anak-anak. Anak-anak juga belajar tentang pengembangan auditori, di mana mereka bisa belajar menganalisa dan juga langsung mempraktekkan apa yang mereka lihat selama ini di kehidupan sehari-hari. Yang biasanya mereka hanya melihat bapak ibunya berbelanja, sekarang mereka bisa mempraktekkan belanja secara mandiri dengan terarah dan juga tertib, tanpa mengganggu dan tanpa merusak fasilitas umum, dan juga lebih bijak dalam memilah barang yang dibelanjakan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan pengembangan taktil, di mana anak mencoba memegang benda-benda dari berbagai macam tekstur yang ada di pasar modern, seperti tepung, gula, minyak, yang merupakan benda-benda dengan perbedaan warna, sifat, dan juga tekstur, sehingga anak-anak lebih mudah memahami perbedaan dari setiap bahan makanan maupun kebutuhan sehari-hari yang mereka gunakan. Selama proses perbelanjaan, anak-anak selalu diminta untuk berbaris tetap seperti saat mereka masuk ke pasar modern, sehingga meminimalisir anak-anak yang tertinggal, hilang, ataupun di luar kendali guru, karena guru berjaga di yang paling depan dan juga yang paling belakang, serta ada guru yang mengawasi di pintu masuk dan pintu keluar. Di sini berkolaborasi, jadi jadwalnya berbeda antara TKA, TKB, dan juga PAUD, seperti itu, sehingga guru-guru TKA, TKB, dan PAUD bisa bersama-sama berkolaborasi saling menjaga, dikarenakan jadwal berbelanja di pasar modern yang berbeda hari dan jam. Seperti itu, sehingga anak-anak lebih bisa diawasi dari semua sisi untuk menghindari keributan, menghindari kehilangan, dan juga kemungkinan-kemungkinan buruk yang lain yang bisa saja terjadi. Anak-anak dipersilahkan untuk banyak bertanya sebanyak-banyaknya tanpa
Mereka merasa takut dan cemas atas setiap pertanyaannya tentang bahan makanan yang diperbolehkan dan tidak, jajan yang diperbolehkan dan tidak, karena terkadang ada orang tua yang berpesan agar anaknya tidak diizinkan untuk misalkan memakan ciki seperti itu, sehingga anak-anak juga lebih mengerti apa yang diperbolehkan untuk dirinya dan tidak. Selanjutnya anak-anak antri untuk melakukan pembayaran di kasir, namun mereka hanya boleh membeli barang-barang dengan maksimal pembelanjaan 10.000. Anak-anak juga belajar untuk mengelola keuangan, jadi mereka belajar dari segi pengembangan auditori yang mereka dapat dari kehidupan sehari-hari, dan mereka implementasikan dalam kegiatan berbelanja di pasar modern kali ini. Dan tidak boleh ada anak yang membawa uang lebih dari 10.000, sehingga setiap wali murid tidak merasa keberatan atas kegiatan ini, sehingga setiap kegiatannya didukung dengan baik tanpa ada wali murid yang merasa keberatan dan tanpa ada anak yang tertinggal tidak mengikuti kegiatan ini. Semua anak tetap berbaris rapi menuju kasir dengan urutannya sama seperti ketika datang, sehingga tidak ada saling dorong, berdesak-desakan untuk menghindari aksi bullying, kecelakaan, cedera saat anak-anak belajar di ruangan terbuka atau di luar kelas maupun di fasilitas umum. Kegiatan ini selalu diterapkan agar kegiatan outing class selalu bisa berjalan lancar tanpa ada korban, tanpa ada wali murid yang merasa tidak nyaman, dan juga tidak ada pihak-pihak di fasilitas umum yang merasa terganggu dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya, anak-anak yang telah melakukan pembayaran dipersilakan mengembalikan keranjang belanja yang telah mereka pakai kembali ke tempat semula, sehingga meminimalisir petugas pasar modern agar tidak kewalahan ketika kedatangan anak-anak yang sedang praktek berbelanja. Dengan demikian juga mengajarkan kepada anak-anak untuk disiplin setelah menggunakan barang yang mereka pakai. Selanjutnya anak-anak kembali lagi berbaris dan berjalan menuju ke sekolah dengan tetap diawasi oleh gurunya di depan, di belakang, dan di samping untuk tetap memonitor anak-anak tidak berjalan di tengah-tengah jalan sehingga mengganggu pengemudi yang lewat dan menggunakan jalan yang sama. Sesampainya di sekolah, anak-anak dipersilahkan memakan dan mengkonsumsi barang-barang maupun makanan yang mereka belanjakan tadi dengan tetap mengedepankan adab yang kita anut, makan dengan duduk, minum dengan duduk, tidak lupa membaca doa sebelum dan setelah makan, merupakan implementasi dari pengembangan visual yang sering kita ajarkan melalui audio-audio tentang adab makan dan minum, dan juga auditori karena mereka langsung bisa memahami dan mengerti maksud dari nasihat maupun arahan yang selama ini mereka dapatkan. Pengembangan lain yang mereka rasakan juga merupakan pengembangan taktil, di mana anak membuka kemasan kemudian mengetahui tekstur, warna, dan rasa dari barang maupun makanan yang mereka beli. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sesuai dengan implementasi pengembangan kognitif
anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.